Apakah yang dimaksud toleransi dalam fikih sholat? Ketika biasa tidak pakai kunut, kemudian makmum berkata kepada orang tersebut, jenengan saja imamnya, nanti pas mau kunut jenengan kasih waktu sebentar buat jamaah lainnya untuk kunut. Akan tapi si imam di dalam sholatnya tidak melakukan kunut, hanya berdiam diri saja. Bagaimana Ustaz? Ini toleransi kebablasan. Jadi memang dalam fikih itu kalau terjadi perselisihan pendapat itu yang legowo, lapang dada, karena semua perbedaan para ulama itu semua perbedaan ijtihadiyah di kalangan para ulama itu pasti menunjukkan bahwasanya tidak ada dalil yang tegas dan mesti ada dalil yang bertabrakan. Yani mungkin dalilnya bertabrakan, mungkin pemahamannya nggak jelas, atau mungkin faktor-faktor yang lain, sehingga muncul berbagai perbedaan yang ada di kalangan berbagai perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Oleh karena itu dalam kondisi semacam itu kita berusaha untuk mencari yang pendapat yang terkuat kalau kita mampu, lalu kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Tapi kalau kemudian ada sebagian saudara-saudara kita yang menyelisih pendapat kita, lapangkan dada terhadap apa yang mereka amalkan, karena masing-masing punya hujjah dan punya dalil tentang masalah itu di kalangan para ulama kita. Tapi para fitan azanillahu wa yakum, semuanya itu ada aturan, gak kemudian kebablasan. Dalam kasus semacam ini patokannya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau sampai terjadi perbedaan antara imam dan makmum yang ikut imam, karena imam yang diikuti. Jangan paksakan imam ikut makmum. Sopo sing dadi imam, sopo sing dadi makmum. Ini Ustaz, sampai dadi imam Ustaz, jenengan kunut mboten Ustaz? Mboten nih. Tolong nanti waya kunut berdiri agak lama Ustaz ya, ben kami kunut dulu baru kemudian. Ya kalau gitu sampean jadi imam ben kunut, aku nanti ikut kunut, karena yang dalam sholat itu makmum yang ikut imam. Anak kalau sholat sendirian, kalau ada ultur misalkan, saya nggak kunut. Kalau saya jadi imam, saya nggak kunut. Kalau saya sholat di belakang imam yang nggak kunut, saya nggak kunut. Kalau saya dimintai pendapat, apa pendapat tentang kunut, saya katakan kunut itu tidak disyariatkan. Tapi kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya kunut. Kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya kunut, karena posisi saya makmum. Dan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Kapan kita itu masuk toleransi, misalkan ada teman saudara yang kunut subuh, misalkan sholat yang kunut, jadi seneni bar napa sholat kunut subuh, karena masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tapi kemudian jangan dibablaskan sembarangan gitu dalam bagai permasalahan. Wallahu a'lam.